Mau nanya sedikit. Eh, kan di kitab itu kan di kitab suci kalau yang baca tentang Lazarus Romo, itu kan udah mati ya Romo ya? Ya mau di mana Atau dikatakan sudah mati, tapi mereka ada yang dinamakan namanya itu pangkuan Abraham. Bukan ah, surga, ah, tidak ada kebangkitan, tidak ada orang yang pergi ke surga sebelum Kristus bangkit dan pergi. benar Romo. Terus kok begitu dia dibangkitkan lagi tapi kan ada yang di ayat lain kan ada dibilang bahwa manusia itu mati sekali saja dan rohnya langsung kembali dan diadili apakah dia masuk surga atau neraka Pertanyaan saya, purgatori. perumpamaan itu Yesus sudah mati atau belum? Kalau Yesus belum. Yesus kalau berdasarkan kitab suci ya mati. Belum. Jelas, Belum, waktu belum, omong belum. tentang Abraham dan orang Oh, belum. Lazarus itu, Yesus sudah Belum. mati dan bangkit atau belum? Belum. Artinya belum ada kebangkitan, belum bisa masuk surga kalau Yesus belum masuk duluan. Iya, Romo. Ya perkara selesai. Berarti Lazarus waktu itu masih di pangkuan Abraham ya? Yang namanya Pakon Abraham atau Seol atau Hades. Oh, oke, Ini oke, orang Romo. mati. Karena tidak bisa masuk surga, Yesus yang pertama yang bangkit dari orang mati kan? Benar, Atau Romo. siapa? Makanya Yesus. makanya analisa baik Matius 27 ayat 52. Setelah kebangkitan Kristus, bangkitlah pula orang-orang kudus ini yang telah Iya. mati sebelum Kristus. Baca dulu baik-baik di situ. Matius 27:52. Dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kalimat telah menjawab. Setelah atau sebelum kebangkitan Kristus. Bantu kata itu. Setelah kebangkitan Kristus. Akhirnya siapa yang bangkit duluan? Pertama Baca kali ya kembali. Kristus. Ya, baca kembali ayat. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur. Siapa? Lalu Di situ sesudah kebangkitan Kristus. Karena itu Yesus haruslah menjadi yang pertama yang bangkit. Erlin, 1 Korintus 15 ayat 20. Atau bisa juga Kolose 1:18. Tapi kita lihat yang sejalan dengan eskatologi, bacaan penting sekali kalau kita ambil dari 1 Korintus 15. Oke. 1 Korintus 15 ayat 20, Yesus adalah sulung yang bangkit dari orang mati. 1 Korintus 15 ayat 20. Ayat 20. 20. 1 Korintus nona 15. 1 Korintus 15 ayat 20. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Dia yang sulung dari orang mulia yang bangkit. Kolose 1 ayat 8. 18, dia adalah kepala gereja. Yang pertama yang bangkit dari segala ciptaan. Wahyu 1 ayat 5. Kalian baku bagi itu. Kolose 1:18, Wahyu 1 Korintus 15:20. Kolose 1 ayat 18, ialah kepala tubuh yaitu gereja, ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Wahyu 1:5. dan dari Yesus 1:5. Oh. Dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya. Karena itu setelah kebangkitan Kristus dan yang lain dibangkitkan setelah kebangkitan Kristus, Roma 6 ayat 9, tidak dapat mati lagi.
Karena kita Ke tahu bahwa pangkuan Abraham. Kristus Ke semua kepengaruhan, mau Elia ke mau Elia yang naik dengan itu kereta lah, mau ini siapa lagi yang satu yang naik yang diangkat ke surga itu? Enok lah ke pangkuan Abraham. Henok. Oke, setelah kebangkitan Kristus dan dan kita diberikan tubuh kemuliaan, Roma 6 ayat 9. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Perkara selesai. Jas, Om Jas bisa memahami atau bagaimana? Ngerti Romo? Jadi kalau dibilang ini hanya ini ya pendapat Romo bisa salah, menurut Romo salah atau tidak. Berarti bisa dibilang Lazarus itu satu-satunya yang kalau bisa dibilang mati terus hidup lagi ya? Atau gimana Romo? Tapi di dunia ini atau bukan? Nah, ya itu juga Bukan saya di bingung Romo. dunia, di pangkuan Abraham bilang di situ. Jadi hati-hati dong. Kalau hidup lagi di dunia, Yesus bangkitkan Lazarus, anak janda dari Naim. Itu yang harus dilihat. Tapi Lazarus itu omong dia di atas bumi ini atau dia yang sudah di Abraham, di pangkuan Abraham? Lazarus yang mana ini? Maksud saya mengerti, Lazarus yang saudaranya Maria dan Marta atau Lazarus yang dengan Abraham? Maaf Romo, jaringan saya barusan agak putus. Mute Nabi dulu. Jas, Lazarus yang mana yang kau maksudkan ini? Lazarus yang yang sudah dikubur 3 hari itu Romo. Jadi Waduh, dalam kenapa kau hubungkan dengan Abraham? Aduh Tuhan Allah. Makanya Lazarus yang sudah masuk ke dalam kubur itu Romo. Dari mana ke mana itu, Bang? Tadi yang kau bilang Lazarus dengan Abraham, sekarang kau Lazarus yang di Betania. Aduh, bantu dulu. Sorry Romo. Om Jas. Sudah jelaskan jauh-jauh tentang eskatologis dan semua. Lalu kau, ya karena itu anak dari janda dari Naim juga, anak perempuan Zairus juga dibangkitkan dan semuanya. Oke. Yohanes 11 ayat 25. Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Ayat 35. Ayat 35. Turun ke bawah, naik masuk. Maka menangislah Yesus. Iya. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." Lanjut, ayat 40. Ayat 40. Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Lanjut. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku." Oke, Yesus bangkitkan dia. Tapi bagi Yesus, bagi Allah, Lazarus tidak mati. Melainkan tidur. Karena itu dia pergi untuk apa? Untuk kasih bangun. Nabi Pedro kalau dia tidak bisa mute kan turunkan dulu. Tolong. Sudah di mute kan, buka mute kan, turunkan dulu. Jangan dulu kasih naik teman-teman. Oke. Sekarang turun ke ayat 11. Bagi Allah tidak ada kematian. Makanya yang percaya kepada akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku akan hidup walaupun sudah mati.
bagi Yesus Lazarus ini bukan mati, Jas, melainkan tidur. Demikianlah perkataannya. Dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus, saudara kita, telah tertidur. Tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Jas, di situ mati atau tidur bagi Allah? Tertidur, Romo. Ya sudah, kalau bilang Yesus bilang tertidur, ya kita mau bilang apa lagi? Iya. Oke, Romo. Terima kasih, Romo ya. Makanya saya pikirlah engkau kaitan dengan Abraham, makanya Tuhan Allah. Ternyata Lazarus yang kau maksudkan tadi yang di Betania. Aduh, Tuhan Allah, Mungkin saya sudah Ya, jelaskan panjang lebar tentang karena tentang Hades dan semua. karena itu, Romo, yang ada ayat yang dibilang bahwa manusia itu mati sekali saja. Nah, itu saya bingung, kenapa dia hidup lagi? Ya, karena Yesus belum mati toh, Yesus belum bangkit toh. Oke, Romo. Terima kasih, Romo ya. Ya, berarti engkau bacanya di surat-suratnya Paulus, ini jadi soal juga. Iya, Romo. Aduh, Tuhan dan Ya. Allahku. Kan lebih baik bertanya, Romo ya, daripada Ya, mikirin sendiri. Oke, saya mau buat pembandingnya ke Markus ya. Coba Markus 5. Markus 5. Tentang bangkitnya anaknya Hairo, kalau tidak salah saya butuh ayatnya langsung. Oke, ayat 38. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang Ya, itu, kenapa meratap itu? Karena turun ke ayat 35, jangan dulu ke 39, ke 35 dulu. Kenapa orang-orang Yahudi di rumahnya pemimpin sinagoga, Jairus itu menangis? Karena anaknya sudah mati, ayat 35. Bagi kita. ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati. Anak perempuan, Mona. Kita hanya terjemahan Indonesianya anak, kita tahu laki-laki atau perempuan, anak perempuanmu. Oke. Oh ya, apa perlunya lagi engkau Baca kembali, anak perempuanmu telah mati. Ya. Dia 35 bagian terakhir. Ya, anak perempuanmu telah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Oke, sekarang 38. Anaknya sudah mati. Bagi kita, bagi orang sekeluarga semua, Jairus dan semua, jangan ganggu lagi guru. Anaknya Jairus sudah mati. Oke, sekarang 38, Yesus omong apa? Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Tahan dulu. Meratap, menangis dengan suara nyaring karena anaknya sudah mati. Hal yang sama di dalam Yohanes 11 ayat ke 11-12 tadi. Yesus katakan Lazarus tidur. Hal yang sama Yesus omong tentang anak perempuannya Jairus. Bukan mati tapi tidur. Turun ke ayat 40, lanjut. Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu. 39 itu belum. 39. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur. Tetapi Sekarang mereka, karena dia tidur, Lazarus tadi dia bilang, keluarlah. Karena kau tidur. Sekarang 41, karena dia tidur, bukan mati, Yesus bilang, bangkitlah, bangunlah, bukan bangkitlah. Oke? lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, Talitakum, yang berarti, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Bukan bangkitlah, oke? Bangun.
Makanya karena Katolik tidur, Pak? Indonesia baca itu kata per kata. Tapi judulnya Yesus membangkitkan. Ternyata di situ Yesus bilang, Talita kum bangkit, bangunlah. Kau tidur. Ya, Yesus membangkitkan anak Yairus. Itu yang jadi soal juga. Yesus membangunkan. Bagi Yesus bukan mati, melainkan Tidur. Harusnya membangunkan. Karena engkau tidur, saksi bangun engkau tuh. Erlin bangun, Erlin bangkit, kau mati kan? Beda kalau bangkit itu mati. Karena itu teman-teman, bantu dulu Erlin, Filipi 2 ayat 5. Milikilah pikiran dan perasaan Kristus. Milikilah cara berpikir Kristus. Milikilah, Yesus berpikir tentang apa terhadap kematian. Jangan kita berpikir. Teman-teman, saya mungkin tidak akan kehabisan kata-kata untuk menjelaskan tentang kitab suci. Tetapi kadang kita lupa memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Filipi 2 ayat 5. Bantu dulu yang lain 1 Korintus 2 ayat 16. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Karena itu kalau kita mati-matian berpikir menurut kita, Yesus punya pikiran dan perasaannya ada di mana di dalam kita. 1 Korintus 2 ayat 16. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasehati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Karena itu berhadapan dengan Potas selalu bilang, menurut saya. Kalau itu Paulus bilang, milikilah pikiran dan perasaan Kristus. Di mana menurut saya terus nih? Menurut saya. Berbahagialah kiper, back, penyerang, Kane, semua, haleluya. Yesus tidak berpikir seperti itu, Tuhan Allah. Pantas Potas pecah-pecah itu karena berpikir seperti itu. Menurut saya terus. Sepertinya Efrasoru pernah serang saya tentang Bunda Maria ya. Tentang apa namanya itu? Tentang sayap ya. Sepertinya atau tidak?